Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang IPA. Jadi ini yang part 5. Buat teman-teman yang belum nonton pembahasan yang part 1 sampai 4, boleh banget nonton dulu. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video ya. Soal nomor 73. Seseorang melakukan pemisahan campuran zat A dan zat B dengan cara seperti gambar berikut. Pemisahan campuran yang tepat dilakukan dengan alat tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini tuh kalau kayak gini udah jelas destilasi ya, teman-teman. Cuman kita bahas dulu satu-satu. Pemisahan campuran itu ada filtrasi atau penyaringan. Pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel. Contohnya tuh memisahkan pasir dan tanah. Selanjutnya ada sublimasi, itu dibiarkan menyublim dan didinginkan gitu. Contohnya memisahkan kapur barus dengan pengotornya. Evaporasi itu pemisahan campuran dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya pemisahan garam dan air laut. Kromatografi yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada lapisan tertentu. Contohnya pemisahan warna dalam tinta. Destilasi atau penyulingan, contohnya pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya memisahkan alkohol dan air, minyak dan air, dan mendapatkan air tawar dari air laut. Nah, kalau kayak gini, kira-kira tuh yang mana nih? Kalau yang A, memisahkan garam dan air pada air laut untuk mendapatkan garam. Ini enggak ya teman-teman, karena ini tuh masuknya ke evaporasi. B, mendapatkan air jernih dari campuran air dengan tanah dan pasir. Ini juga enggak ya teman-teman, ini tuh lebih ke ini, filtrasi. Terus C, memperoleh kembali minyak yang tercampur dengan air. Nah, yang ini nih teman-teman, jadi ini pakainya destilasi atau penyulingan. Kalau yang D, memisahkan zat warna dalam tinta, itu masuknya ke kromatografi. Kalau yang E, memisahkan kapur barus dan pengotornya, itu masuknya ke yang ini, sublimasi. Kayak gitu ya teman-teman. Soal nomor 74, interaksi antara jamur Penicillium sp dengan bakteri gram positif merupakan contoh simbiosis amensalisme. Hal ini dikarenakan titik-titik. Nah teman-teman, simbiosis amensalisme itu adalah simbiosis yang satu pihak itu rugi, tapi yang lainnya tuh nggak rugi dan nggak untung kayak gitu loh. Kalau parasitisme itu kan satunya untung, satunya rugi. Nah kalau yang ini tuh satu rugi, yang satunya nggak diuntungkan dan nggak dirugikan, jadi nggak ngaruh. Contohnya ini bakteri gram positif rugi. Jadi bakterinya tuh rugi karena pertumbuhannya terganggu gitu ya. Jadi bakteri yang rugi karena pertumbuhannya terganggu akibat dari senyawa ini alelopati dari jamur Penicillium. Sedangkan jamur Penicillium itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Berarti jawabannya kira-kira yang mana nih? A. Bakteri gram positif rugi, ini benar, karena pertumbuhannya terganggu akibat senyawa alelopati dari jamur Penicillium. Sedangkan jamur Penicillium tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Wah, berarti yang ini ya teman-teman, jawabannya itu yang A gitu ya. Soal nomor 75, perhatikan gambar sistem reproduksi wanita berikut ini. Nama dan fungsi bagian yang ditunjuk nomor 1 adalah titik-titik. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman. Kalau nomor 1 itu adalah oviduk, fungsinya sebagai saluran sel telur dan tempat bertemunya sel sperma dan sel telur untuk fertilisasi atau pembuahan. Kalau yang nomor 2 itu ini ya teman-teman, itu rahim atau uterus, tempat perkembangan janin. Nomor 3, ovarium, yang ini memproduksi sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Nomor 4, vagina, jalan masuk yang utama untuk sel sperma masuk menuju sel telur. Nah, nomor 1 itu oviduk ya teman-teman, atau tuba falopi. Nomor 1 itu oviduk, tuba falopi, berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang D, gitu ya teman-teman. Kalau oviduk itu bukan untuk menghasilkan sel telur, tapi untuk tempat fertilisasi. Karena yang menghasilkan sel telur itu ovarium. Soal nomor 76, perhatikan gambar penampang batang berikut ini. Nama dan fungsi bagian yang ditunjuk nomor 1 adalah titik-titik.
Nah, kita bahas ya teman-teman, kalau yang nomor 1 itu phloem atau phloem ya tulisannya, untuk menghindarkan zat makanan. Jadi yang di luar, ini kalau kayak gini yang di luar itu phloem, tapi yang dalam ya, yang dalam ini tuh xilem, mengangkut unsur hara dan air ya teman-teman, mengangkut unsur hara dan air, jadi nyilem gitu loh, nyilem, nyelam kan ke dalam, jadi dia gambarnya di dalam dan fungsinya menghindarkan unsur hara dan air. Nomor 3 itu yang ini kambium intervasikuler, membentuk jari-jari empulur. Nomor 4 ini yang apa sih namanya? Yang garis hitamnya ini loh, kambium vasikuler, ke arah luar akan membentuk phloem sekunder dan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Jadi dia itu garis pemisah, bukan pemisah juga ya. Yang garis hitamnya inilah antara phloem dan xilem. Jadi kalau keluar bentuk phloem, ke dalam bentuk xilem. Nomor 5 itu epidermis, melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Nomor 6 itu korteks, tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, pertanyaannya itu nomor 1. Nomor 1 itu kan udah dibahas ya phloem. Phloem berarti ini salah. Phloem mengedarkan zat makanan, benar. Jawabannya itu yang B. Soal nomor 77, perhatikan gambar di bawah ini. Apabila udara pernapasan dihembuskan pada tabung reaksi seperti pada gambar, maka yang akan terjadi adalah titik-titik. Nah, kalau misalnya ini ya teman-teman, ketika udara ditiupkan ke air kapur, karbon dioksida yang terkandung di udara bereaksi dengan kalsium hidroksida di air kapur, menyebabkan air kapur menjadi keruh dan terbentuk endapan. Jadi kalau misalnya ada air kapur terus ditiup, berarti air kapurnya menjadi keruh dan terbentuk endapan. Berarti itu jawabannya yang D. Soal nomor 78, perhatikan penampang daun di bawah ini. Nama dan fungsi bagian yang ditunjuk nomor 2 adalah titik-titik. Jadi kita bahas ya teman-teman, kalau yang nomor 1 itu adalah epidermis. Epidermis itu melindungi lapisan di dalam sel daun dari kekeringan dan menjaga struktur bentuk daun sehingga bentuk daun menjadi tidak rusak. Jadi intinya tuh kalau epidermis melindungi yang ada di bawahnya gitu ya, yang ada di dalamnya. Nomor 2, jaringan palisade atau jaringan tiang, yaitu untuk proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Nomor 3, berkas pembuluh angkut, alat transport dan juga sebagai penguat daun. Nah, berkas pembuluh angkut ini terdiri atas 2, yaitu xilem atau pembuluh kayu yang mengalirkan air beserta zat hara menuju daun. Jadi xilem yang seperti aku bilang, xilem itu nyelam gitu ya, nyilem, mengalirkan air gitu ya, pokoknya membawa air dan dia letaknya lebih ke dalam daripada phloem kalau di batang. Phloem atau pembuluh tapis itu menyalurkan hasil fotosintesis atau makanan gitu ya, intinya menyalurkan hasil fotosintesis tumbuhan dari bagian daun ke bagian tumbuhan yang lain. Nomor 4, jaringan spons atau jaringan bunga karang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi berarti yang nomor 2 itu jaringan tiang ya teman-teman, ini salah berarti jawabannya yang C. Jaringan tiang tempat fotosintesis. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video-video di channel Septia Friani. Semoga tuh videonya bermanfaat ya buat teman-teman. Makasih juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung di rumahtreo.com. Semoga tuh soal-soalnya bermanfaat buat teman-teman. Bisa menjadi semangat belajar juga, bisa membantu belajar teman-teman, bisa menemani proses belajarnya teman-teman.